Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih kalian semua sudah berkunjung ke channel ini. Dan dalam kesempatan kali ini aku akan bercerita mengenai hewan peliharaan. Mungkin kalian sudah bisa nebak nih di thumbnail dengan judul Selamat Tinggal Black. Nah, jadi Black ini hewan peliharaan yang pada tanggal 26 Februari 2021 kemarin meninggal. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya kalau misalkan aku buat hewan juga manggilnya meninggal atau mati, karena itu kan sama makhluk hidup, cuman aku takut aja gitu karena nggak semua orang bisa menerima kalau aku nyebutin kata meninggal ataupun mati. Nah, maka dari itu aku minta maaf sama kalian apabila ada kata-kata aku yang kurang enak didengar atau gimana gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kenalin dulu nih sama kalian si Black, kucing peliharaan aku. Nah teman-teman semuanya, jadi si Black ini pertama kali ada di rumah yaitu 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha tahun 2020, yaitu bulan Juli. Dia dibawa dari Sukabumi menuju Sumedang. Jadi si Black ini pas ada di rumah ini yaitu sekitar 2 tahun dan dia itu kucing silang Persia. Sebelumnya aku udah wanti-wanti sama keluarga yang ada di rumah, terutama mama, jangan kaget kalau misalkan lihat ada yang hitam di rumah, maksud aku ada kucing. Karena memang sebelumnya aku juga pernah melihara kucing anak kucing maksudnya, tapi dulu itu pas melihara aku kan masih takut, jadi melihara juga hanya sekedar aku ngasih makan, aku elus-elus kayak gitu. Kalau si Black kan aku mulai dari dia makan, aku kasih pasir, aku potong kukunya, aku juga mandiin dia. Jadi berasa, maaf ya kalau kalian misalkan bilang aku lebay, tapi aku kayak nganggep dia itu anak aku gitu loh. Bahkan lebih dari itu, selain motong kuku dia, ngemandiin, kalau aku kan kebetulan sekamar sama mama ya, jadi si Black ini kadang-kadang ketika kita tidur, kita nggak nge kalau dia ada di pinggir kayak gitu, dengan sikap manjanya yang super lucu. Dan kalau misalkan aku lagi manjain si Black, bilangnya juga bukan Black tapi Black kayak gitu. Bahkan aku juga biasanya iseng juga karena si Black kan kita udah sediain pasir, tapi kadang dia kan pup di mana aja, kadang di atas kasur, terus kadang dia kencing juga di mana aja. Dan kebetulan kan kalau mama aku suka ngambek nih kalau ketahuan dia kencing atau BAB di mana, dia marahin tuh si Black kayak gimana lah. Nah terus aku bela si Black nih, bahkan aku juga bilang, Black kenapa dimarahin ya sama ibu tiri, sini sama bunda sini. Aku kadang gilanya kayak gitu kalau sama si Black. Oh iya, aku lupa ngasih tahu sama teman-teman. Jadi si Black ini kucing jantan. Nah, hari terus berlalu dan rasa sayang juga ya. Nyaah kalau kata Sunda, sama si Black ini makin sayang karena udah memanja, lucu, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa dia juga kadang kan ada nyebelinnya ya kalau kucing. Nah, itu masih dalam hal dimaklum lah istilahnya. Nah, pas tanggal 21 Februari di sini nih mulainya. Jadi si Black ini nggak mau makan, udah aku ngasih makan, dia nggak mau. Nah di sini aku
Tapi aku nggak terlalu khawatir, soalnya sebelumnya juga dia kan pernah kayak gitu. Cuman pas aku ganti makanan dia mau makan lagi. Nah, pas aku ganti makanan nih pada tanggal 21 Februari, aku coba ngasih dia Whiskas basah. Nah, dia alhamdulillah mau. Dari sana aku lega lah lagi. Kirain aku ada gejala apa gitu takutnya yang aku nggak bisa nanganin. Nah, tapi masih di tanggal 21 Februari ini aku baru ngeh kalau misalkan si Black ini udah bolak-balik ke pasir tapi nggak bisa kencing, nggak bisa BAB karena memang nggak ada hasilnya ketika aku lihat di pasir itu. Nah, aku mulai curiga dong aku sama mama. Terus pada tanggal 22 Februari dia udah mulai nggak mau makan, nggak masuk. Aku udah ngasih, dia tetap nggak mau. Nah, aku coba deh bikin air anget gula merah. Aku masih bersyukur walaupun si Black mau minum air anget doang, air anget gula merah yang aku bikinin. Nah, tapi kan karena melihat kondisi dia bolak-balik ke pasir terus, istilahnya BAB nggak keluar, misalkan kayak gitu, kencing juga nggak keluar dia. Nah, aku sama mama mutusin deh, ayo kita cek aja dulu ke dokter gitu. Barangkali misalkan aku kan udah feeling takutnya dioperasi karena aku juga sebelumnya buka-buka YouTube kayak gitu. Kalau kucing kayak gini gimana nih? Kucing kayak gini gimana? Nah, aku sama mama, yuk kita coba aja dulu ke dokter. Barangkali kalau misalkan gak operasi ada cara lain gitu. Nah, setelah aku mutusin sama mama ke dokter, udahlah istilahnya kita ketemu nih sama dokternya. Itu pada tanggal 23 Februari ya teman-teman. Sebelum si Black diperiksa sama dokter, dokternya nanya sama aku, ini kenapa kucingnya? Terus aku bilang dia nggak bisa BAK, dia nggak bisa BAB dok, kata aku gitu. Soalnya aku lihat terus-terusan ke pasir tapi nggak ada hasilnya kayak gitu. Terus si dokter itu ngeraba-raba kayak bagian perut si Black. Wah, ini mah katanya dikasih makan apa, kata dokternya gitu. Kalau aku sih biasa ngasih makannya katis bintang, kata aku gitu. Terus dokternya bilang, wah kalau kucing jantan gak boleh dikasih makanan yang di bawah 50.000, kata dokternya gitu. Nah, setelah dokter bilang kayak gitu, berarti aku juga berpikir, oh berarti aku salah ngasih makan si Black nih. Aku mikir gitu. Tapi aku juga mikir sebelumnya dia juga makan kok katis bintang, tapi alhamdulillah baik-baik aja. Aku pikirnya kayak gitu, tapi aku nggak terlalu fokus ke itu karena setelah tahu, maksudnya setelah Black diperiksa sama dokter, terus dokternya bilang, wah ini mah katanya harus dioperasi, katanya gitu. Aku di sana langsung diam. Maksud aku diamnya itu bukan apa-apa, tapi kalau dioperasi kan memang butuh biaya. Nah, aku langsung nanya ke dokter, emang berapa dok? Segini. Aduh, aku di sana aslinya kacau banget, galau, kacau, campur aduk. Bukan apa-apa karena pada saat itu aku memang gak ada tabungan kan. Makanya aku mikir, kalau misalkan pada saat itu aku ada uang, aku gak akan mikir dua kali, gak akan mikir apapun. Aku langsung mau si Black itu ditangani sama dokter. Karena pada saat itu aku gak ada tabungan, aku mikir tarik istilahnya. Terus aku bilang ke dokter, emang gak ada cara lain ya selain operasi, kata aku gitu. Gak ada, kata dokternya gitu. Jadi si Black ini harus dipasang kateter, kata dokternya gitu. Terus aku juga diliatin video kucing yang pakai kateter kayak gitu. Terus aku diam dulu sama mama mikir, emang kan lumayan juga ya uangnya untuk operasi dan rawat inap, katanya gitu. Dokter juga bilang, sebelum rawat inap bayar aja dulu operasinya, kayak gitu. Terus aku bilang aja ke dokter karena aku pada saat ini belum megang uang, bukan yang gak mau, cuman kan ya dokter tahu sendiri. Sebenarnya teman-teman aku di sana berharap loh, misalkan kirain aku ya udah sini aja dioperasi, ntar uangnya nyusul. Nah, aku sempat mikir kirain aku dokter mau kayak gitu, tapi karena memang ada aturan tertentu ya kita nggak tahu. Jadi nah setelah aku tahu, aku bilang aja ke dokter, ya udah dok, untuk sementara aku mau bawa pulang aja si Blacknya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya aku balik lagi, kata aku kayak gitu. Nah tapi sebelum pulang dokternya bilang ke aku gini,
ini kucing udah parah katanya gitu. Jadi kemungkinan dia hidup 50%, dia kemungkinan mati 50%. Jadi kata dokter kalau bisa secepatnya. Tapi udah aku bawa Black aja sama mama ke rumah. Di jalan itu aku mikir terus gimana caranya supaya aku bisa dapat uang buat operasi si Black. Aku juga udah minta tolong sih ke teman-teman, ke saudara. Tapi karena memang setiap orang kan punya kebutuhan masing-masing, dan pada saat itu belum ada yang bisa bantu aku waktu tanggal 23. Setelah pulang dari dokter sampai rumah, mama aku coba cerita nih sama saudara yang juga punya kucing. Barangkali mungkin dia juga kucingnya pernah kayak gitu, tapi dia bisa ngobatin. Tapi saudara aku nyaranin katanya coba aja nih WhatsApp katanya dokter ini, cobain barangkali ada cara lain selain dioperasi. Nah terus aku WA sama dokter yang lain, udah gitu dokternya bilang ibu udah coba pakai Microlax belum katanya gitu. Belum bu, ya udah cobain aja dulu. Nah aku langsung ke apotik, aku beli, enggak sih, pertamanya aku beli dulu Colax karena aku coba search dulu Colax sama Microlax, bagusnya dulu Colax. Pertamanya aku beli dulu Colax, tapi setelah aku lihat bentuknya karena terlalu gede ya mungkin, nah aku jadi nyoba cara yang kedua, yaitu pakai Microlax. Karena Microlax kan untuk bendanya itu lebih kecil dari dulu Colax. Nah karena aku juga udah lihat keadaan si Black udah mulai beda dari sebelumnya, dengan aku yang deg-degan juga ya Microlax karena harus, ya kalian tahulah cara kerjanya kayak gimana. Aku coba pakai Microlax dengan keberanian aku. Nah setelah aku coba pakai Microlax, kalau nggak salah 5 apa 10 menit ya dari itu, apa 15 menit, alhamdulillah tuh si Black bisa BAB. Karena maaf, karena sebelumnya dia kentut dulu, terus bisa BAB dia ya, walaupun memang agak bercair gitu. Aku bersyukur dari sana, alhamdulillah dia bisa BAB kata aku gitu. Sama mama juga sih itu. Setelah dia bisa BAB ya walaupun sedikit, dia istirahat lah istilahnya di kandangnya dia. Tapi dia balik lagi ke pasir setelah beberapa jam apa menit lah, dia balik lagi ke pasir, bolak-balik, tapi masih nggak ada hasil untuk yang kedua kalinya. Nah pas dari situ aku kan mulai galau karena dia terus-terusan pengen BAB apa BAK tapi nggak ada asupan kayak gitu. Makanya aku coba pakai susu, dan itu pun aku pakai pipet karena memang nyongkokinnya dia itu tuh yang memang susah kalau kucing itu. Nah jadi setelah aku coba pakai pipet, dia kayaknya nggak nelen tuh, jadi kayak sebatas ngunyah di mulut kayak gitu loh di si Black itu. Susu aku udah nyoba, beberapa lama kemudian aku search lagi nih apa ya yang bikin supaya kucing bisa kencing kayak gitu. Nah terus aku juga Yakult, aku juga nyoba Yakult, tapi kalau Yakult aku nggak pakai pipet, aku nyobanya pakai sendok, dan hasilnya juga sama, kayaknya dia nggak nelen tapi masih di sekitar mulut kayak dikunyah gitu. Nah pada sore hari ketika mama aku nyoba ngecek nih si Black, dia masih bisa jalan bisa, tapi dia kayak lemes kayak gitu. Mama aku elus-elus, terus aku kan itu kebetulan lagi di luar, terus mama aku WA ke aku, Dek pulang dulu katanya gitu, si Black muntah katanya gitu. Aku buru-buru tuh pulang ke rumah, terus galau juga sih, campur aduk keadaannya. Nah setelah aku lihat si Black, benar-benar teman-teman, kalau aku sih feelingnya kayak yang bentar lagi mau mati gimana sih kucing kayak gitu. Nah terus aku bilang aja ke mama, Mah udah aja nanti maghrib kita pergi ke dokter, udah operasi aja si Black kata aku gitu. Karena alhamdulillah sebelumnya aku juga memang nyari bantuan ke teman, dan alhamdulillah ada satu teman aku yang bisa bantu pada saat itu. Makanya aku berani bilang ke mama buat ngajak si Black ke dokter. Nah, pas aku mau ngajak mama ke dokter, itu keadaan si Black udah istilahnya udah benar-benar parah deh. Nah aku berencana bawa si Black itu setelah maghrib, karena memang dokternya ada setelah maghrib. Aku sebelumnya kan kabarin dulu tuh dokternya ada nggak kata aku gitu. Terus dokternya bilang ya udah bawa aja, saya
mau coba cek dulu, kata dokternya gitu. Setelah aku bawa si Black ke dokter setelah maghrib, nah kata dokternya, aduh ini mah lebih parah dari kemarin, katanya gitu. Aku kan ke dokter waktu tanggal 23, nah waktu tanggal 24 nya itu setelah maghrib, pas aku bawa si Black ke dokter, katanya udah parah, kata dokter gitu. Udah, sebelumnya kan waktu ke dokter dia masih bisa berdiri, tapi pas dibawa kedua kali ke dokter dia udah tidur, nggak bisa berdiri. Ah kamu mah, Shina, kata dokternya gitu. Setelah itu, dokter, saya mau ini buat operasi aja dulu, kata aku gitu. Ya udah, tanda tangan aja dulu, kayak gitu. Nah, jadi aku nulis kayak misalkan emang ada peraturan tertentu harus ditanda tangan karena aku juga sekalian bayar. Nah, setelah aku bayar, kata dokter bilang gini, tapi saya akan berusaha tapi nggak janji ya, katanya gitu. Ya udah dok, kata aku, pokoknya usahain aja dulu, mudah-mudahan aja selamat, kata aku gitu ke dokter. Nah, setelah aku mau menyetujui bahwa si Black mau dioperasi, dokter langsung bawa tuh si Black. Detik itu juga dokter langsung tanganin atau dokter langsung operasi si Black. Setelah si Black dibawa sama dokter untuk operasi, aku dan mama pulang ke rumah. Dan pada jam 8 malam, jam 8 lebih, aku dapat WA dari dokter, dan itu WA video setelah Black operasi, dan itu sudah memakai kateter. Dokter bilang alhamdulillah, katanya kondisinya udah stabil dan sekarang kencingnya juga udah jernih, katanya gitu. Memang aku juga lihat tetesan dari kateternya juga udah bening, aku bersyukur di sana. Dan aku share video pasca operasi sama orang-orang yang peduli sama Black. Pada tanggal 25 Februari aku WhatsApp dokter, aku tanyain, dok gimana kondisi Black saat ini, kata aku gitu. Terus dokternya bilang udah bisa jalan tapi masih sangat lemah, katanya gitu. Terus dia juga ngasih video si Black. Oh iya, kata aku, masih lemas banget, kata aku gitu. Dan masih pada tanggal 25 Februari juga aku dapat video dari dokter keadaan Black, dan itu salah satu video yang dikirim dokter dan membuat gimana ya, yang sampai sekarang membuat aku nyesel kayak gitu. Jadi di video itu si Blacknya memang kayak meong meong kayak gitu, terus dia juga nangis. Nah, kalau misalkan kalian gak percaya, jadi aku tayangin dulu deh video yang bikin aku nyesel sampai sekarang, video si Black. Bukan aku lebay, tapi buat kalian yang memang ngeh bahwa si Black itu nangis, mungkin kalian juga sependapat sama aku bahwa memang si Black itu nangis. Dan itu adalah video yang sampai sekarang bener-bener buat aku nyesel kayak gitu. Nah udahlah, setelah dokter kirim video itu, besoknya tanggal 26 Februari sebenarnya aku nunggu kabar dari dokter. Meskipun aku gak nanya, tapi aku pengen tahu aja gitu kabar dari dokter. Nah tapi pas aku tunggu-tunggu kok nggak ada terus. Nah pada setelah zuhur aku WhatsApp dokter, dok gimana keadaan si Black, kata aku gitu. Dan setelah aku nunggu kabar dari dokter, kemudian dokter ada balas dan dia bilang akhirnya gak kuat, dalam kurung gak tertolong, katanya gitu. Deg. Setelah aku baca balasan itu, aku langsung deg gimana gitu. Jadi nggak mau nerima gitu. Si dokter bilang gitu, aku nggak mau nerima. Tapi karena aku pada saat itu lagi ada kerjaan, aku tinggalin. Aku langsung nyari mama, walaupun aku nggak tahu harus bilang apa nih sama mama, karena memang mama juga nangis terus sama kayak aku. Ya semuanya berharap supaya si Black itu bisa sembuh lagi. Dan pas aku ketemu mama ya gitu, kenapa si Black mati, kata aku gitu. Terus mama ya langsung sedih lah gitu sama aku, langsung ke dokter. Dan ketika aku dibawa masuk untuk
ngelihat si Black di kandang. Ini juga ada satu yang bikin aku kesel kayak gitu. Kesannya itu ketika aku lihat si Black, keadaannya itu dia udah keras kayak gitu. Jadi dokternya kan, jadi sebelumnya aku bilang ke dokter gini, dok udah dikubur belum, kata aku gitu waktu di WhatsApp. Terus kata dokternya, belum, kalau mau dikubur sekarang bawa, mumpung barusan, kata dokternya kayak gitu. Nah pas aku lihat si Black, lah ini mah udah keras. Jadi kan aku pikir dokternya tadi ngomong barusan, tapi kalau misalkan keadaannya keras kayak gini nggak akan mungkin. Jadi bisa jadi dia dari pagi lah, misalkan apa dari jam 10 dia udah mati kayak gitu. Tapi aku nggak ngomong apa-apa karena udah fokus ke si Black, nggak mikir yang lain-lain lagi. Terus aku cuma bilang ke dokter, dok buat rawat inapnya gimana, kata aku gitu. Nggak usah, katanya gitu, karena memang nggak tertolong, jadi cuma bayar untuk operasi aja, kata dokternya gitu. Udahlah aku bawa si Black, tapi sebelumnya aku sama mama beli dulu kain kafan. Setelah aku bawa ke rumah, gak nyangka aja gitu dia si matanya itu kan emang kayak melotot gitu ya, terus giginya juga agak keluar karena memang udah gak ada nyawa lah kucingnya itu. Udah di sana langsung kita kuburin si Black. Nah teman-teman, setelah aku kubur si Black, pas aku datang ke rumah itu kok sepi itu. Biasanya kalau misalkan aku datang ke rumah itu kan ada yang nyambut kasih Black kayak gitu. Terus kalau misalkan aku ke dapur, aku lihat dia lagi tidur kayak gitu. Kalau misalkan aku ada kerjaan juga di dapur, aku lagi ngulek, dia nungguin kayak gitu. Jadi memang yang susahnya itu ngilangin kenangan kita waktu sama si Black. Dan yang jadi penyesalan aku itu, jadi kan waktu video si Black nangis, mama sempat bilang ke aku gini, Dek, mending kita lihat yuk si Black, mungkin si Black itu bisa jadi pengen diliatin sama kita kayak gitu. Cuman aku pada saat itu bukannya gak mau lihat si Black, cuma karena memang ada sisa uang yang belum aku bayar, takutnya aku itu. Jadi aku gak kesana waktu mama nyaranin kayak gitu. Aku berencana sama mama, besok aja mah tanggal 26, kata aku gitu, ketika dokternya udah pulang, jadi kita bisa maksudnya leluasa lihat si Blacknya kayak gitu. Tapi karena pas ada rencana besoknya tanggal 26 nengok, di tanggal 26 juga si Blacknya udah mati. Nah itu yang bikin aku nyesel kayak gitu. Coba aja kalau misalkan aku berandai waktu tanggal 25, waktu video si Black nangis, aku langsung liatin dia kayak gitu kan gak tahu. Terus misalkan yang jadi aku nyesel juga, kenapa setelah operasi aku gak langsung bawa ke rumah gitu. Mungkin kalau misalkan aku bawa, aku bisa istilahnya bisa ada di sampingnya gitu, sampai misalkan dia mati juga aku bisa meluk dia apa gimana. Nah itu yang jadi penyesalan aku. Kalau kata Sundanya, kaduhung sagede gunung, itu benar-benar aku rasain sampai sekarang. Itu juga bukan aku aja yang ngerasain, tapi ketika mama aku juga mau masuk rumah, biasanya dia langsung Black kayak gitu. Tapi pada hari itu aku mama ya nangis gitu, kebanyakan nangis. Aku pun pas setelah nguburin si Black, aku langsung ke kamar, aku coba nenangin. Itu juga aku kepala sampai berat banget. Aku pas aku tidur, aku tadinya pengen tenang maksudnya gitu, tapi aku langsung kebayang, biasanya di tempat tidur ini si Black ada di sana, kata aku kayak gitu. Jadi nangis sejari-jarinya waktu hari si Black meninggal. Bahkan teman-teman, saking aku nggak bisa nerimanya, aku sampai berdoa gini sama Allah, ya Allah, aku nyesel, maafin aku kalau
semasa aku ngurus Black aku kurang baik ngurusnya kayak gitu. Ya Allah, aku pengen deh ketemu sama Black, aku pengen, oh nggak apa-apa deh, oh, misalkan dalam mimpi juga, atau saking aku kayak orang gila aku bilang, ya Allah nggak apa-apa, arwahnya juga aku pengen ketemu dalam dunia nyata. Aku sampai bilang kayak gitu, aku berdoa sebelum tidur. Karena memang kalau yang namanya terpukul emang terpukul banget, karena kayak meskipun hewan tapi kayak keluarga sendiri kayak gitu. Hari demi hari aku nyoba tegar karena setiap makhluk pasti akan merasakan mati, walaupun memang kenangannya banyak banget sama si Black itu. Dan aku pun sampai cetak foto aku ketika sama si Black ketika masih hidup. Aku pakai bingkai karena selain itu momen yang memang harus aku abadiin kayak gitu. Nah, aku juga bikin video kayak gini karena aku Black itu sangat berharga dan aku pengen momen aku sama dia itu pengen diabadikan kayak gitu. Mungkin bukannya aku lebay, tapi untuk teman-teman semuanya yang juga punya peliharaan, pasti kalian juga mengerti lah istilahnya kayak gitu. Dan alhamdulillah beberapa hari setelah Black mati dan aku udah mulai mengikhlaskan ya, insya Allah. Sampai detik ini, sampai aku bikin video ini, aku alhamdulillah udah mulai ikhlas, udah mulai membaik gitu. Aku doain sama teman-teman semuanya, buat teman-teman yang punya peliharaan di rumah apapun itu, khususnya kucing, aku doain sama teman-teman, semoga teman-teman semuanya banyak rezekinya. Misalkan peliharaan teman-teman itu misalkan sakit, semoga nggak ada kendala apapun, semoga rezeki teman-teman semuanya dilancarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian nggak ngalamin kayak aku harus ngalamin sulit dulu buat operasi aja gitu. Semoga peliharaan teman-teman semuanya sehat, juga teman-temannya juga sehat, karena kalian gak pernah tahu ketika mereka udah gak ada, sikap kalian harus kayak gimana ngadepinnya. Nah kayak gitu yang aku gak mau itu. Apalagi kalau ada penyesalan, aku doain semoga tidak ada penyesalan apapun sama teman-teman yang punya peliharaan. Mungkin nanti ada video terakhir dari aku, yaitu ketika aku sama si Black, ketika Blacknya masih hidup, karena itu salah satu video yang aku suka. Dan aku tutup ya teman-teman, maaf apabila banyak kekurangan, dan mohon maaf ini bukan lebay, tapi aku hanya ingin mengabadikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, aduh, kau menggangguku sedang menulis. Hey. No.